Shalom, salam sejahtera. Adil Katalino, Bajurani, Kasaruga, Basengat, Kajubata. Harus. Kami dari Sivitas Gamki, Kalimantan Tengah, pada hari ini tanggal 6 Agustus 2025 melaksanakan konferensi pers terkait untuk mengklarifikasikan dinamika Gamki di Kalimantan Tengah yang terjadi saat ini. Saya memperkenalkan diri, saya Winda Natalia selaku Ketua DPD Gamki Kalimantan Tengah periode 2021-2024, di mana saya pada hari ini didampingi oleh Bung Ren Henok sebagai Sekretaris DPD periode 2021-2024. Dan juga ada di sebelah kiri saya ini ada Ketua DPD periode tahun 2015 ke 2018 ya, namanya Bung Fitroni Eshud. Kemudian saya didampingi juga dengan Bung Josi, beliau adalah dari bidang hukum kita periode 2021-2024, dan juga ada Bung Royu juga selaku Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga. Kemudian di belakang saya juga ada Bung Berwanto selaku Wakil Sekretaris ya, Bung Berwanto. Dan juga saya didampingi dengan juga ada saudara kita Bung Ingkit yang juga GMKI dan juga Gamki kita di Kalimantan Tengah ini. Pada malam hari ini banyak hal yang akan kami sampaikan terkait dinamika yang terjadi terhadap Gamki Kalimantan Tengah, yang pada dasarnya kami menginginkan Gamki di Kalimantan Tengah tumbuh dan berkembang dengan baik dan mengikuti mekanisme organisasi. Terkait untuk klarifikasi ini nanti mungkin ada Bung Fitroni dan Bung Ren Henok atau Henok biasa dipanggil untuk menjelaskan klarifikasi yang sudah kita lakukan inventarisir di lapangan, dan juga beberapa hal yang akan kita laporkan terkait dengan persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan. Mungkin saya persilahkan kepada Bung Fitroni untuk memberikan kita terkait dengan dinamika yang ada sekarang. Baik, terima kasih. Shalom untuk para Sivitas Gamki di Nusantara, para ketua-ketua DPD Gamki se-Indonesia yang kami harapkan boleh menyaksikan dan menonton video ini pada nantinya, sehingga di sini kami ingin menyampaikan apa yang terjadi, dinamika yang terjadi di Gamki Kalteng. Dan Gamki Kalteng mulai berdinamika di tahun 2007 konverda pertama, dan terakhir di tahun 2021 kita berkonverda, dan semua konverda itu berjalan sesuai dengan mekanisme organisasi. Nah, lalu di periode ini kami sebagai Sivitas Gamki yang terus memperhatikan keberadaan Gamki khususnya di Kalimantan Tengah karena kecintaan kami terhadap organisasi ini, kami mendengar laporan dari Ibu Winda selaku Ketua DPD Gamki periode 2021 sampai 2024 bahwa terjadi sebuah kejadian di mana posisi Ibu Winda dan kawan-kawan DPD sekarang sedang dalam persiapan menuju konverda, dan pada saat proses itu sedang berlangsung, tiba-tiba ada sebuah kejadian di mana yang kita hormati Mandataris Kongres DPP periode yang sekarang ya, itu tiba-tiba mengutus utusannya ke Kalimantan Tengah, ke Kota Palangkaraya, dengan tujuan untuk mengcaretaker DPD yang ada, kemudian langsung tanpa ada komunikasi dengan Sivitas Gamki yang ada di Kalimantan Tengah melaksanakan agenda organisasi tertinggi di tingkat daerah, yaitu konverda. Nah, kami sebenarnya tidak mempermasalahkan apabila DPP yang memang punya kewenangan melakukan konverda itu sesuai dengan aturan main yang
selama ini sudah dijaga oleh kami Sivitas Gamki Kalimantan Tengah dari mulai tahun 2007 sampai terakhir 2021. Nah, yang terjadi saat ini, dan itu yang menjadi perhatian dan keprihatinan kami para Sivitas Gamki di Kalimantan Tengah, yaitu terjadinya proses konverda yang menurut kami cukup mendowngrade Gamki khususnya di Kalimantan Tengah. Apa itu yang jadi keberatan kami, jadi perhatian kami? Yang pertama, bahwa proses yang kami tahu, proses konverda yang diinisiasi oleh DPP Gamki, utusan dari DPP Gamki, yang pertama mereka kami dapat informasi dari jaringan kami di Kepolisian Resort, ternyata tidak ada pemberitahuan di tanggal 25 Mei 2025 tentang pelaksanaan konverda Gamki. Itu keanehan yang pertama. Yang kedua, sebagai organisasi yang besar, Gamki tidak mengundang di dalam pembukaan konverda tersebut di tanggal 24 Mei itu pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah pembina dari Gamki selama ini, yang selalu mensupport setiap aktivitas dan kegiatan Gamki. Tapi kok tiba-tiba di tahun 2025 ini atas inisiasi DPP melaksanakan konverda tanpa memberitahukan, apalagi mengundang pihak pemerintah provinsi. Terus yang selanjutnya, keanehan berikutnya adalah konverda itu juga tidak mengundang mitra-mitra organisasi Gamki di Kalimantan Tengah seperti KNPI, terus organisasi mitra yang lain kayak PMK, terus Pemuda Katolik, dan organisasi OKP kepemudaan di Kalimantan Tengah sama sekali tidak mengetahui adanya acara besar yaitu konverda, yang selama ini adalah menjadi acara yang di Gamki Kalimantan Tengah sangat nantikan dan dibikin semeriah mungkin. Tapi yang terjadi oleh inisiasi DPP itu secara diam-diam. Nah, lalu keanehan yang berikutnya adalah kami sebagai Sivitas Gamki Kalimantan Tengah sama sekali tidak mengetahui itu. Ternyata tiba-tiba kami mengetahui bahwa sudah terjadi, sudah selesai dalam satu hari pelaksanaan konverda Gamki yang diinisiasi oleh DPP Gamki. Nah, kemudian kami mendapatkan bocoran rundown acara konferensi daerah Gamki Kalimantan Tengah pada tanggal 24 Mei di hari Sabtu tahun 2025 itu menjadi tanda tanya yang semakin besar. Selain tadi yang saya sampaikan di depan, keanehan diam-diamnya DPP Gamki melaksanakan konverda di Kalimantan Tengah, lalu rundown acara mereka terkait konverda juga sangat tidak masuk akal. Karena apa? Dari yang kami dapatkan informasinya bahwa acara tersebut digabungkan dengan pelaksanaan konferensi tingkat cabang, konferensi cabang 5 DPC, di mana ada DPC Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, dan Kota Palangkaraya, dilaksanakan dalam satu hari dan di gedung yang sama dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Sementara dalam dinamika organisasi apalagi sekelas Gamki, satu hari itu bisa tidak cukup untuk kita berkonferensi. Belum acara pembukaan, belum lagi kita masuk ke persidangan-persidangan. Tetapi oleh DPP Gamki ini dibuat simpel dan langsung ditutup dengan konverda. Jadi ini yang menjadi keheranan dan menjadi keberatan serta keprihatinan kami para Sivitas Gamki di Kalimantan Tengah saat ini, sehingga pada akhirnya kami harus melakukan konferensi pers ini, video ini, untuk bisa memberikan informasi yang cukup berimbang kepada Sivitas Gamki di seluruh Nusantara, sehingga inilah keberadaan Gamki Kalimantan Tengah pada saat ini, dan ini menjadi keprihatinan kami, dan kami terus akan berjuang bahwa ini harus diperbaiki. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa kami para mantan ketua, ada Bang Freddy Ering, kemudian ada John Rete, ada saya, itu kami bersepakat untuk menolak konverda yang dilaksanakan oleh
DPP Gamki, diinisiasi oleh DPP Gamki pada tanggal 24 Mei. Dan kami mohon doa restu dari Sivitas Gamki Nusantara untuk mendukung kami dengan keberadaan kami saat ini, bahwa kami akan mendukung Ibu Winda selaku Ketua DPD Gamki 2021-2024 untuk menunaikan tugas akhirnya, yaitu melaksanakan konferda yang sesuai dengan aturan main di organisasi yang sama-sama kita cintai. Sehingga kami berharap bahwa langkah kami ini akan menghasilkan sebuah priorisasi kepengurusan Gamki yang jauh lebih baik. Kami juga sebenarnya mengucapkan terima kasih kepada DPP Gamki yang telah memberikan dinamika ini, sehingga soliditas kami Sivitas Gamki di Kalimantan Tengah semakin terbangun. Dan kami juga menyatakan di sini bahwa hasil dari konferda Gamki di tahun di 24 Mei yang dilaksanakan oleh DPP Gamki, siapapun yang dihasilkan di sana sebenarnya kami tidak mempermasalahkan orangnya, dan kami malah juga mengajak kalau bisa mereka ikut bersama-sama, karena mereka juga mau membangun Gamki, tetapi kami menyayangkan caranya yang keliru. Dan kami tidak tahu apa yang menjadi kepentingan DPP Gamki sehingga melaksanakan hal itu tanpa menghargai para Sivitas Gamki yang sudah bertahun-tahun berdinamika melayani di Gamki Kalimantan Tengah. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan juga dari teman-teman yang lain. Tambahan dari kami, saya selaku Sekretaris DPD Gamki Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 tahun 2024. Jadi kami selaku Sivitas Gamki Kalimantan Tengah menerima informasi bahwa akan dilaksanakan pelantikan DPD Gamki Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 sampai tahun 2028. Kami Sivitas Gamki Kalimantan Tengah menolak pelantikan DPD Gamki Kalimantan Tengah yang akan dilaksanakan pada besok hari tanggal 7 Agustus tahun 2025. Sekian dari kami. Mungkin ada tambahan dari Bung Yosi, silakan. Baik, selamat malam, shalom. Dasar dari penolakan saudara sekretaris tadi mengacu kepada ini. Teman-teman Sivitas seluruh Nusantara, bahwa ini adalah susunan acara konferensi daerah Gamki Kalimantan Tengah hari tanggal Sabtu 24 Mei 2025. Itu pelaksanaannya jam 8.00 dan berakhirnya di jam 15.20. Kalau kita cermati dari rundown acara ini, itu menjadi acuan dan dasar tadi saudara sekretaris menolak pelantikan besok. Karena menurut hemat kami, mekanisme ini syarat dengan cacat organisasi dan menyalahi aturan organisasi. Kira-kira itu menjadi acuan kami. Shalom, selamat malam. Baik, untuk selanjutnya kami juga sudah membuat laporan komprehensif yang sudah kami susun, yang nantinya juga akan kami sampaikan kepada seluruh Sivitas Gamki seluruh Indonesia. Bukan berarti ini kami ingin memberikan atau membeberkan, tapi ingin dapat dukungan dan semangat bagi kami untuk memperjuangkan agar Gamki di Kalimantan Tengah ini dapat berjalan sesuai dengan mekanisme organisasi. Kami yakin dan percaya perjalanan baik ini akan dimulai dengan baik, bahwa Tuhan akan menyertainya. Ora et labora, cinta Tuhan, cinta nusa bangsa.